dari Bapak Yakub Junaidi SPD. Silakan. Kayaknya ini didesain duluan ya. Ya. Ingin bertanya Pak Yakub. Monggo Pak Yakub. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bu Tati, sehingga banyak masukan bagi kami sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik. Tadi saya banyak pertanyaan sebenarnya Bu, hanya karena penjelasannya begitu luas, saya tidak jadi bertanya Bu. Saya hanya berharap saja Bu. Saya berharap mungkin juga menjadi harapan dari teman-teman semua, yaitu perhatiannya pada SMK 6 Bu, khususnya kepada tenaga pengajar, kalau bisa se-Jawa Timur atau se-Indonesia Bu, tentang sertifikasi Bu. Ketika mau cair, jangan banyak aturan yang menyulitkan gitu. Itu aja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ibu Roro Retno SPD, waktu silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati motivasinya tadi. Cuma yang akan saya tanyakan mungkin agak berbeda dari topik. Sederhana Ibu, yang saya tanyakan mengenai bagaimanakah mengurus proses mutasi Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya? Oh, enggak apa-apa, laris-laris. Terima kasih. Yang pertama ini Bu, berkaitan dengan nasib teman-teman kami yang sudah mengajukan berkaitan dengan ini untuk SK fungsionalnya. Kan teman-teman sudah dapat, untuk faknya sudah dapat, terus pengusulan secara prosedural sudah dilaksanakan, ternyata berkasnya hilang, dan itu tidak ada, kami konfirmasi tidak ada balasan sama sekali, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi itu tidak ada kejelasan gitu Bu. Ini kasihan. Jadi banyak teman-teman kami yang pengangkatan tahun 2014 itu sampai sekarang status untuk tunjangan fungsionalnya itu masih belum bisa dicairkan yang jelas. Ini sudah terjadi sekitar 4 atau 5 orang dari teman-teman kami Bu, termasuk korban yang sudah terrentas ini 1 orang ini Bu, Eri ini Bu, yang sudah terrentas ini baru 1 orang, yang lainnya itu belum, sudah mengajukan, semua prosedur sudah dipenuhi, faknya sudah keluar, tapi tidak pengusulan untuk fungsionalnya tidak turun-turun untuk SK fungsionalnya. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan nasib teman-teman yang usianya 35 tahun sudah lebih. Terus yang bersangkutan itu non kategori 2, non K2. Apakah ada kebijakan lain misalkan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang mengajukan ke gubernur misalkan untuk memberikan kesempatan kepada beliau-beliaunya yang sudah mengabdi sampai 15 tahun di SMK 6 untuk memberikan ruang untuk menjadi PNS itu Bu. Ini kami mohon penjelasan sekaligus mohon bantuan kepada Ibu Tati selaku Kabid GTK untuk bisa memperjuangkan kami teman-teman yang usianya sudah expired tapi agar bisa untuk mengikuti misalkan ada ujian untuk PNS-nya. Terima kasih. 3 aja ya. Bu, saya apa aja Bu? Untuk saya satu. Asetnya tenaga untuk staf Bunda. Belum ada kesempatan Bunda, minta maaf. Monggo. Harus memberikan ruang dan gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tatian Roman, saya Ibu Kasubag di sini minta maaf. Untuk tadi sudah banyak usulan, saya menanyakan untuk nasib tenaga pendidikan kami yang sudah masa kerjanya banyak. Ternyata untuk PNS itu kok tidak ada Bunda. Mudah-mudahan ada perhatian. Banyak tenaga di sini yang masa kerjanya lama, tapi nasibnya tidak
tidak jelas Bunda untuk tenaga TU kami. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, waktunya saya mohon maaf ini terkait Bu Tati, Bu Eri, Bu dari Lumajang. Ibu, begini terkait dengan penilaian Pak kami Bu, ini kami sudah 2 kali mengajukan penyetaraan S2 Ibu. Tetapi selama itu kami juga tidak ada penilaian apapun di S2, sehingga kami sampai saat ini apa yang kami ajukan itu belum ada penilaian. Mohon petunjuknya, Bung ada Ibu di sini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Yang pertama dari Pak Yakub. Perhatian kepada SMK 6. Jangan banyak aturan. Gini Pak Yakub, untuk tunjangan profesi itu bukan kami yang mengatur, tetapi itu pusat yang mengatur tunjangan profesi. Sehingga aturan yang diatur oleh pusat setiap tahun itu ada Permendikbudnya Pak, untuk pencairan tunjangan profesi, termasuk tunjangan khusus. Maka pertama ya harus memiliki sertifikat pendidik pasti. Yang kedua harus linier. Yang ketiga minimal 24 jam. Semasa Covid ini kan tidak mesti harus 24 jam, khusus pas Covid. Itu Pak. Jadi memang aturan dari pusat, bukan kami Pak yang membuat aturan. Andalkan saya Pak, sudah ada usah aturan guys, terus gitu. Itu ya Pak Eko. Terus Bu Roro, bagaimana mengurus proses mutasi? Mutasi itu ada 2. Ada pemetaan atau pemerataan yang mutasi lintas sekolah dalam satu wilayah. Itu tanpa pemberkasan. Hanya memetakan guru yang lebih ditaruh sama lembaga yang kurang. Kepala sekolah Bu Wahyu jangan egois. Kalau misalnya ada gurunya yang diambil oleh Pak Mahrus, walaupun tanpa menginfokan kepada kepala sekolah. Itu namanya pemetaan dan pemerataan. Lalu yang kedua, ada mutasi lintas cabang, lalu ada mutasi lintas provinsi. Kalau lintas cabang, mutasinya itu harus ada lulus butuh. SOP yang membuat adalah bidang GTK. Kepala cabang, antar kepala cabang harus sama-sama mau melepas dan menerima. Kepala sekolah yang mau ditinggal dengan kepala sekolah yang mau dituju harus sama-sama menerima. Tapi ada persyaratan. Persyaratan boleh pindah SMK 6 ke Surabaya, SMK 2 jika SMK 6 kelebihan. SMK 2 Surabaya memang kekurangan. Kenapa itu dilakukan? Supaya tidak numpuk. Kami tidak ingin terjadi seperti sebelum 2017. Ada di salah satu sekolah kelebihan fisika sampai 3 itu. Ada sekolah itu tidak ada guru PNS-nya sama sekali, hanya kepala sekolah tok. GTT sama PTT sisanya itu. Makanya ketika 2018 kenapa saya membuat aplikasi namanya AGTK? Setelah dilihat di versi AGTK 1.1, 15% sekolah se-Jawa Timur khusus Dikmen dan PKLK itu tidak ada PNS-nya, hanya kepala saja. Haruskah kita biarkan itu? Perih, pahit bagi guru yang dipindah ke sekolah tidak ada gurunya. Tapi bagaimana dengan perjanjian bahwa siap diletakkan di mana saja? Di seluruh Indonesia dulu ya Pak ya? Ini apalagi hanya di Jawa Timur, di lingkup wilayahnya sendiri. Ini saya minta tolong kepada semua pihak, harus disadari. Setelah itu dilakukan, akhirnya versi 1.4 kemarin kita rekap, ternyata sudah tidak ada lembaga yang tidak ada PNS gurunya, walaupun itu minimalis. Kekurangan guru tidak menjadi masalah Jawa Timur, tapi menjadi masalah nasional. Karena antara yang pensiun dengan yang masuk, dengan adanya moratorium 5 tahun tidak ada